Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Let's Talk with Us. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen operasional sebagai bagian penting bahkan sangat dibutuhkan untuk mengontrol sebuah perusahaan atau organisasi dalam aktivitas produksi. Berdasarkan ringkasan dari buku Operation Management, Strategies for Efficiency and Excellent Kindle Edition by Mia Aksara, penerbit CP Aksara Global Akademia 2022 bersihkan bahwa konsep operasi dan bukan produksi mencakup organisasi manufaktur dan jasa. Operasi dalam organisasi manufaktur dan jasa mewakili aktivitas organisasi yang mempunyai tujuan. Kawan-kawan mahasiswa, bersama saya Sukma Melati Putri sebagai host dan rekan saya Rose Rosiana Sepia, Neng Putri, dan Rahmi sebagai narasumber. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan 2 bahasan terkait manajemen mutu dan pemeliharaan pabrik serta penerapannya. Nah, sudah siap untuk mendengarkan podcast kali ini? Mari kita mulai. Nah, kawan-kawan, kita sudah masuk ke interview yang pertama. Kita akan membahas manajemen mutu dan kualitas. Dalam manajemen operasional ada bahasan mengenai manajemen mutu atau kualitas. Kita kan belum tahu ya manajemen mutu dan kualitas itu apa sih? Mari kita dengarkan dari narasumber kita yang pertama, yaitu Rose Rosiana. Kami persilahkan. Langsung saja saya akan membahas mengenai pengertian manajemen kualitas. Secara umum, manajemen kualitas adalah sekumpulan kegiatan manajerial seperti merencanakan, mengorganisasi, mengkoordinasi, mengendalikan, atau mengevaluasi kualitas yang dilakukan oleh setiap fungsi manajemen yang ada di organisasi untuk meningkatkan kinerja dalam artian kualitas produk. Nah, kualitas itu sendiri memiliki arti sebagai totalitas fitur dan karakteristik suatu produk atau layanan yang mempengaruhi kemampuannya untuk memuaskan pelanggan. Istilah kualitas memiliki banyak definisi. Saya mengambil 3 definisi. Yang pertama, definisi kualitas berdasarkan kegunaan, yaitu bagaimana produk dibuat sesuai dengan tujuan dari pembuatan produk tersebut. Apakah sesuai dengan kegunaannya atau tidak. Yang kedua, yaitu definisi kualitas berdasarkan manufaktur. Adalah kesesuaian terhadap persyaratan dan kesesuaian mengukur sejauh mana sih produk yang diproduksi memenuhi spesifikasi desain. Yang ketiga, definisi kualitas berdasarkan nilai, yaitu kualitas dengan suatu produk itu bagaimana nilai yang dirasakan oleh pelanggan atau bagaimana manfaat yang didapat pelanggan terhadap suatu produk tersebut. Nah, dalam manajemen kualitas atau manajemen mutu ada yang disebut dengan manajemen kualitas total atau total quality management, yaitu suatu metode di mana manajemen dan karyawan dapat terlibat dalam perbaikan produksi barang dan jasa. Tentu setelah ada yang memanage atau memperbaiki produksi barang dan jasa, tentu harus dikendalikan kan. Pengendalian kualitas tersebut ada 3 fungsi pengendalian. Yang pertama, fungsi penerimaan. Fungsi ini mengacu pada pemeriksaan barang untuk memastikan bahwa barang tersebut memenuhi spesifikasi sehingga memisahkan dan menolak barang yang cacat. Fungsi yang kedua yaitu fungsi preventif. Fungsi ini mengacu pada identifikasi cacat pada bahan, komponen, proses permesinan, atau orang-orang untuk memperbaiki tanggung jawab atas cacat sehingga menghindari atau meminimalisir terjadinya cacat. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi jaminan. Fungsi ini mengacu pada verifikasi bahwa setiap karakteristik kualitas atau produk dijamin memenuhi standar kinerja yang telah ditentukan pada setiap tahap siklus produksi. Setelah tadi di manage dan TQM lalu dikendalikan dengan beberapa fungsi, yang terakhir yaitu ada pencapaian suatu kualitas produk. Pencapaian kualitas meliputi tujuan dibuatnya suatu produk. Nah, untuk pencapaian kualitas suatu produk itu ada 2 aspek kualitas yang berbeda namun saling terkait, yaitu kualitas desain dan kualitas kesesuaian. Kualitas desain adalah kualitas yang ditentukan oleh desainer atas nama pelanggan
atau yang ditentukan oleh desainer sesuai dengan keinginan pelanggan. Yang kedua, kualitas kesesuaian, mengukur sejauh mana produk yang diproduksi sesuai dengan desain yang ditetapkan dan tujuan yang ingin dicapai untuk memenuhi keinginan konsumen tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk narasumber kita yang pertama yaitu Rosi Rosiana. Nah, kawan-kawan, dari yang narasumber kita paparkan, kita dapat mengetahui bahwa manajemen mutu atau kualitas merupakan kegiatan manajerial yang harus kita rencanakan mengkoordinasi kualitas dalam produk untuk dapat memuaskan keinginan pelanggan. Nah, begitu ya kawan-kawan. Selanjutnya, setelah yang kita dengar dari pengertian hingga fungsi yang dipaparkan oleh narasumber, tentunya kita ingin tahu bagaimana penerapan manajemen mutu dalam sebuah industri dan perusahaan. Langsung saja kita berikan pertanyaan tersebut ke narasumber kami yang selanjutnya, yaitu Neng Putri. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan pengendalian mutu di PT Garuda Food. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengendalian mutu itu sendiri, yang dimana pengendalian mutu merupakan pendekatan atau sistem yang digunakan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk memastikan bahwa produk, proses, atau layanan yang mereka hasilkan atau berikan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Hal ini melibatkan serangkaian tindakan yang mencakup pengawasan, pengukuran, pemantauan, dan perbaikan berkelanjutan untuk memastikan bahwa mutu tetap konsisten dan sesuai dengan harapan pelanggan. Pengendalian mutu ini sendiri bertujuan untuk mencegah adanya kecacatan terhadap produk, meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, penerapan pengendalian mutu di PT Garuda Food pada proses PWC atau pre-cleaning, washing, and cooking, petugas quality control di PWC harus melakukan kegiatan pemeriksaan dan inspeksi selama awal hingga akhir proses PWC. Oleh karena itu, petugas quality control harus melakukan kegiatan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Petugas PWC melakukan kegiatannya sesuai dengan acuan yang telah ditetapkan perusahaan, yaitu dengan adanya titik periksa proses yang berisi tentang segala variabel untuk pemeriksaan selama proses produksi berlangsung, dan standar parameter proses untuk memastikan selama proses produksi berlangsung sesuai dengan kriteria mutu yang telah ditetapkan. Dan segala hal yang berkaitan pada proses pengendalian mutu itu tercantum di dalam dokumen perusahaan. Lalu, petugas PWC harus mengikuti instruksi kerja selama proses PWC berlangsung, yaitu yang pertama, pekerja harus memakai topi kerja selama proses berlangsung. Lalu yang kedua, melakukan pengecekan area di sekitar PWC dan mesin PWC setiap awal proses produksi. Selanjutnya, melakukan pengecekan kondisi kacang basah sebelum pencucian setiap awal, tengah, dan akhir shift. Lalu, mengamati volume air pada bak perebusan PWC setiap awal shift. Lalu melakukan inspeksi salinitas saluran perebusan dengan cara mengambil sampel air perebusan sebanyak kurang lebih 250 ml, periode pengambilan sampel setiap 15 menit sekali. Menuangkan sampel larutan perebusan ke dalam gelas plastik maksimal 1/4 gelas dan dibiarkan sampai larutan dingin. Mengukur salinitas sampel larutan perebusan dengan refraktometer. Apabila salinitas kurang dari standar, maka melakukan inspeksi penambahan bahan yang harus sesuai dengan label penambahan bahan. Setelah melakukan inspeksi salinitas, langkah selanjutnya atau petugas harus mengikuti instruksi melakukan pengecekan temperatur setting dan aktual perebusan pada display di mesin PWC setiap 1 jam sekali, dan pengecekan kondisi air rebus sampai mendidih. Lalu untuk menginspeksi hasil pencucian, yaitu dengan cara mengambil sampel kacang sebanyak 1 gayung atau kurang lebih dari 100 biji setiap jam yang keluar dari molen akhir pencucian.
Lalu melihat penampakan kulit kacang bersih atau masih kotor, memisahkan sampel yang diambil antara kacang yang kulitnya masih ada tanah dan kacang yang kulitnya bersih. Menghitung jumlah sampel kacang yang ada tanahnya atau biasa disebut dengan A butir dan sampel yang kacangnya sudah bersih atau biasa disebut sebagai B butir. Selanjutnya, menghitung persentase tanah yang masih menempel pada kulit kacang dengan perhitungan A butir per A ditambah B butir dikali 100%, yang dimana A butir merupakan jumlah kacang yang ada tanahnya, sedangkan B butir merupakan jumlah kacang yang bersih. Lalu yang terakhir, melakukan inspeksi hasil pencucian setiap 1 jam sekali. Setelah melakukan inspeksi hasil pencucian, selanjutnya yaitu melakukan penghitungan waktu perebusan menggunakan stopwatch setiap awal proses dengan cara menghitung waktu kacang awal masuk ke bak perebusan sampai kacang awal keluar dari corong hasil perebusan. Lalu melakukan uji organoleptik kacang hasil perebusan, yaitu dengan cara mengambil sampel minimal 5 biji kacang yang keluar dari bak perebusan, mencicipi sampel sebanyak 5 butir untuk mengetahui tekstur dan rasa kacang hasil perebusan. Kematangan cukup jika rasa langu sudah hilang dan tekstur tidak terlalu empuk atau masih agak keras setengah matang. Yang terakhir, melakukan uji organoleptik kacang hasil perebusan setiap 1 jam sekali. Periode dalam penggunaan larutan rebus sesuai standar yang ada. Selama melakukan pengendalian mutu pada proses PWC yang sering terjadi yaitu salinitas pada bak perebusan berada di atas batas maksimal yang ditetapkan. Hal ini terjadi disebabkan karena penambahan garam yang berlebih ketika salinitas mencapai batas maksimal yang telah sesuai dengan tabel acuan salinitas. Seharusnya jika dikehendaki batas maksimal salinitas berada pada prosentase yang telah ditetapkan oleh perusahaan, maka tidak perlu dilakukan penambahan garam. Penambahan garam ini dilakukan apabila salinitas turun atau kurang dari batas maksimal. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Baiklah, terima kasih narasumber kita, Neng Putri. Kawan-kawan, setelah apa yang narasumber kita sampaikan, bagaimana penerapannya manajemen mutu atau kualitas dengan mengikuti instruksi kerja dari mulai apa yang kita pakai oleh petugas hingga bagaimana mengolah produk sehingga menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan secara maksimal. Sebelum kita lanjut ke materi pembahasan yang kedua, yaitu perihal pemeliharaan mesin atau pabrik, kita jeda dulu sejenak ya. Nah, kawan-kawan, kita sudah masuk ke interview yang kedua, yaitu terkait pemeliharaan pabrik. Pembahasan ini pun juga merupakan bagian dari manajemen operasional ya. Langsung saja kita berikan kesempatan kepada narasumber kita yang ketiga, yaitu Sepia. Sepia, apa sih pemeliharaan pabrik atau mesin itu? Silakan. Oke, di sini ada 2 jenis pemeliharaan. Yang pertama, pemeliharaan terencana, dan yang kedua, pemeliharaan tidak terencana. Yang saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai pemeliharaan terencana. Pemeliharaan terencana itu mengacu pada sistem pemeliharaan di mana pekerjaan pemeliharaan direncanakan sebelum pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pemeliharaan terencana dapat dibagi menjadi tahap pemeliharaan preventif dan tahap pemeliharaan korektif. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pemeliharaan terencana preventif. Pemeliharaan preventif mengantisipasi kegagalan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memeriksa kegagalan sebelum terjadi. Ini mencakup aktivitas seperti infeksi, pelumasan, pembersihan, dan pemeliharaan. Dan yang kedua, pemeliharaan korektif. Pemeliharaan preventif dapat secara signifikan mengurangi tingkat keausan mesin, namun tidak dapat sepenuhnya menghilangkannya. Oleh karena itu, peralatan mengalami penurunan fungsi selama periode tersebut dan kinerjanya secara bertahap turun di bawah batas yang dapat diterima. Pemeliharaan korektif adalah pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan untuk mengompensasi keausan, misalnya overhaul.
yang direncanakan secara tahunan, 6 bulanan, atau dengan sebagainya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan tidak terencana. Meskipun terdapat sistem pemeliharaan terencana yang rumit, kemungkinan kegagalan peralatan masih dapat terjadi. Perusahaan akan selalu mempunyai beberapa pekerjaan pemeliharaan yang tidak terencana. Pemeliharaan tidak terencana adalah pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan tanpa direncanakan sebelumnya. Poin terakhir, ada pemeliharaan pencegahan. Pemeliharaan preventif adalah sistem pemeliharaan di mana pemeliharaan tertentu dilakukan secara terencana dengan tujuan eksplisit untuk mendeteksi titik lemah. Tindakan pencegahan seperti itu memberikan tingkat keandalan yang tinggi pada alat berat. Pemeliharaan preventif mungkin berawal dari pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sebagaimana dalam program kesehatan masyarakat, orang seringkali disuntik sebagai tindakan pencegahan terhadap penyakit epidemi. Pemeliharaan preventif serupa juga dilakukan di industri untuk melindungi mesin pabrik dari kerusakan yang berkepanjangan. Selanjutnya, di sini saya akan menyebutkan beberapa penerapan yang akan dilakukan oleh PT Garuda Food. Yang pertama, PT Garuda Food dapat melakukan pemeliharaan rutin mesin dan peralatan. PT Garuda Food ini dapat menjadwalkan pemeliharaan rutin pada mesin-mesin produksi seperti oven, conveyor, dan mesin kemasan. Yang kedua, PT Garuda Food dapat melakukan sistem pemantauan otomatis. Penerapan sensor dan sistem pemantauan otomatis untuk mengatur suhu, kelembaban, tekanan, atau parameter lainnya. Hal ini membantu mendeteksi perubahan yang tidak normal dan mengambil tindakan sebelum masalah berkembang. Yang ketiga, PT Garuda Food dapat melakukan pelatihan karyawan. Maksud diadakannya pelatihan karyawan ini untuk melatih para karyawan bekerja di lini produksi tentang tanda-tanda kerusakan atau penyimpangan yang harus mereka perhatikan. Mereka juga dapat dilatih dalam tata cara penggunaan dan pemeliharaan peralatan tersebut. Yang ketiga, PT Garuda Food dapat melakukan program kebersihan dan sanitasi. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan area produksi, peralatan, dan fasilitas sanitasi dengan benar untuk mencegah kontaminasi dan kerusakan produksi kondisi yang tidak higienis. Dan yang terakhir, PT Garuda Food dapat melakukan pemantauan logistik. Pemantauan logistik ini bertujuan untuk memantau dan mengelola proses logistik dengan cermat untuk memastikan produk tidak mengalami kerusakan atau kehilangan selama pengiriman. Oke, terima kasih kepada narasumber kita yang ketiga, yaitu Sepia. Nah, kawan-kawan, pemeliharaan pabrik merupakan sebuah tindakan yang dimana dapat diperbaiki dan dirawat secara terencana. Juga dapat diperbarui apakah mesin pabrik masih bisa layak pakai atau tidak. Nah, kawan-kawan, kita sudah masuk ke pembahasan terakhir terkait pemeliharaan pabrik. Yang terakhir, apa sih tujuan pemeliharaan pabrik tersebut dan apa sih kerugian yang akan didapat apabila perusahaan tidak melakukan pemeliharaan pabrik? Langsung saja kami persilahkan untuk narasumber kita yang terakhir, yaitu Rahmil. Silakan. Mengenai tujuan sistem pemeliharaan, jadi sistem pemeliharaan di setiap perusahaan itu perlu direkayasa untuk melayani beberapa tujuan kayak memastikan ketersediaan pabrik secara maksimal, pemeliharaan peralatan pada tingkat produktivitas, menghapus kondisi tidak aman yang menyebabkan kecelakaan pada para pekerja atau para karyawan. Lalu ada juga peningkatan produktivitas mesin melalui perbaikan dan modifikasi. Dan yang terakhir itu ada pencapaian semua tujuan dengan biaya yang paling sedikit dari perusahaan. Tadi kan yang saya bahas sebelumnya itu mengenai tujuan pemeliharaan atau tujuan sistem pemeliharaan. Lalu di sini saya akan membahas dari sisi kerugiannya ketika suatu perusahaan tersebut tuh tidak memelihara pabriknya atau suatu mesin yang ada di perusahaan tersebut. Nah, kerugiannya itu yaitu ada jadi ketika tidak dipelihara dengan baik, maka semua mesin itu akan mengalami penurunan kinerja dalam jangka waktu tertentu karena proses kerusakan.
Dari proses kerusakan ini, jika tidak dikendalikan, akan berujung pada kerusakan penghentian mesin yang tidak terencana dan bahkan tidak terduga sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pemeliharaan yang baik itu bukanlah suatu kemewahan, melainkan suatu kebutuhan loh bagi suatu perusahaan. Lalu di sini juga ada kerugian yang terdiri atas kerugian berwujud dan tidak berwujud, yaitu kayak biaya waktu henti, gaji menganggur, kehilangan materi, biaya perbaikan, biaya peluang, efek pada mesin lain, biaya percepatan, biaya kecelakaan, biaya pengaturan tambahan, biaya kerusakan alat, ada upah lembur yang dibayarkan untuk pemeliharaan. Ini tuh maksudnya karena mesin kan mengalami kerusakan dalam produksi normal, kemungkinan besar mesin tersebut akan dibutuhkan dalam waktu dekat. Nah, jadi kan harus melakukan pembayaran lembur, harus dibayarkan kepada tim pemeliharaan agar mesin itu dapat beroperasi kembali secepatnya. Jadi supaya bisa digunakan lagi secepatnya. Lalu balik lagi ke poin selanjutnya, ada premi yang dibayarkan untuk suku cadangan, ada mengurangi umur peralatan, ada janji yang diingkari. Nah, untuk poin janji yang diingkari ini tuh karena seringnya mengalami kegagalan dalam produksi akan menyebabkan kegagalan dalam komitmen pengiriman juga. Dari seringnya kegagalan dalam komitmen pengiriman itu akan menyebabkan ketidakpuasan pelanggan atau bahkan pembatalan pesanan atau bahkan bisa juga kehilangan pelanggan loh. Oke, balik lagi ke poin selanjutnya, itu ada menurunnya semangat kerja, dan yang terakhir itu ada investasi persediaan suku cadang yang lebih tinggi dan juga biaya peralatan siaga. Oke, selanjutnya mengenai penerapannya di PT Garuda Food. Jadi perawatan yang dilakukan oleh PT Garuda Food adalah perawatan pencegahan, dan perawatan pencegahan ini adalah perawatan yang dilakukan dengan interval waktu tertentu dengan maksud untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya gangguan kemacetan atau kerusakan mesin. Jadi sudah jelas di sini tuh dikatakan bahwa tujuan perawatan pencegahan itu supaya tidak terjadinya gangguan kemacetan dan kerusakan mesin di perusahaan Garuda Food ini. Dan dapat dikatakan juga bahwa sistem manajemen perawatan mempunyai peranan yang penting loh dalam sebuah perusahaan atau dalam PT Garuda Food, yaitu untuk mendukung kelancaran proses produksi pada industri manufaktur atau industri perusahaan lain. Dan perawatan juga didefinisikan sebagai suatu kombinasi dari setiap tindakan yang dilakukan untuk menjaga kondisi suatu peralatan atau aset fisik yang dimiliki perusahaan agar selalu dalam keadaan baik, sehingga terjaminnya ketersediaan setiap saat sesuai kebutuhan perusahaan atau PT Garuda Food. Kalian sebenarnya pernah dengar gak sih PT Garuda Food tuh? Pasti udah gak asing lah ya PT Garuda Food di telinga kalian. Dan PT Garuda Food ini juga merupakan perusahaan yang menghasilkan produk makanan ringan. Dan PT Garuda Food juga merupakan perusahaan manufaktur yang memiliki beberapa lini produksi atau beberapa produksi yang masih di bawah naungan PT Garuda Food. Contohnya kayak di lini atom. Nah, aku jelasin aja di sini. Jadi lini atom itu merupakan suatu pabrik yang menghasilkan produksi kacang atom, dan itu kan masih di bawah naungan Garuda Food. Contohnya misalnya kayak kacang Garuda yang pedas, yang rasa panggang. Itu kan pasti kalian juga sudah pernah lihat lah produknya kayak apa. Dan dalam sistem produksi lini atom ini merupakan sistem produksi berkelanjutan, dan beberapa mesin juga yang antara satu mesin dengan mesin yang lain itu dihubungkan oleh konveyor. Kenapa sih dihubungkan oleh konveyor? Tujuannya itu untuk membuat sistem produksi itu continuous atau berkelanjutan, dan jika terdapat salah satu mesin saja yang mengalami gangguan, maka prosesnya itu akan keseluruhan juga akan mengikuti terganggu. Jadi satu mesin yang rusak, maka mesin-mesin juga yang lain juga akan ikut terganggu gitu. Soalnya kan masih berkaitan mesin satu dengan mesin yang lainnya.
Contohnya kayak continuous spraying atom, dan mesin itu merupakan mesin operasi yang berada pada lini atom atau pada produksi atom, dan mesin ini juga berada pada tahapan keempat dalam urutan produksi yang tujuan dari mesin itu untuk menggoreng. Berdasarkan data historis peralatan yang ada, continuous spraying atom juga merupakan bagian yang paling sering mengalami kegagalan dibandingkan bagian mesin yang lain. Jadi, mesin itu mesin yang sering mengalami kerusakan atau gangguan. Baik itu dari total waktu delay maupun dilihat dari frekuensi kejadian kegagalannya. Dan apa sih yang dilakukan perusahaan Garuda Food untuk mengatasi hal tersebut? Nah, yang dilakukan perusahaan PT Garuda Food itu adalah perusahaan tersebut tuh telah membuat daftar tugas yang harus dikerjakan dalam rangka penerapan perawatan preventif. Dan perawatan preventif ini juga kan dapat mengurangi kegagalan-kegagalan yang terjadi pada aset sesuai tujuan awal perusahaan. Namun pada akhirnya tuh hal tersebut tuh belum tercapai, dan kan karena belum tercapai nih, jadi perlu dievaluasi dan dianalisa kembali pada tugas-tugas dan kebijakan yang ada untuk dilakukan perbaikan supaya PT Garuda Food ini tuh bisa mendapatkan solusi yang lebih tepat dalam mengatasi pencegahan dan perawatan dalam mesin tersebut. Baik, terima kasih kepada narasumber kita yang terakhir, yaitu Rahmel. Nah, kawan-kawan, dari semua materi dari narasumber yang pertama hingga yang terakhir, dapat kita simpulkan bahwa manajemen operasional mencakup semua kegiatan operasi, terutama bagian produksi produk. Manajemen kualitas sebagai instruksi yang harus dilakukan oleh petugas untuk dapat mengeluarkan output yang berkualitas. Berhubungan juga dengan pemeliharaan pabrik ya. Jika pemeliharaan pabrik saja tidak dilaksanakan, bagaimana kita dapat mengeluarkan output yang berkualitas dan dapat memproduksi barang ya. Dan bagaimana kita bisa memuaskan pelanggan. Kawan-kawan, waktu sudah menunjukkan di penghujung podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memaparkan semua materi, juga kawan-kawan yang sudah mendengarkan. Semoga yang disampaikan oleh narasumber dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.